Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya Lapu Tombilayuk akan kembali lagi menyampaikan materi perkuliahan konstruksi compiler dengan tema atau materi notasi infix, postfix, dan prefix. Ada 3 bentuk penulisan notasi matematis di komputer. Satu bentuk adalah yang umum atau yang biasa kita gunakan sebagai input di komputer, yaitu infix, dan 2 yang digunakan oleh komputer sebagai proses, yaitu postfix dan prefix. Nah, contoh untuk infix, postfix, dan prefix ini ada instruksi A tambah B, itu bahasa manusia, yaitu infix. Operan A ditambah dengan operan B, atau variabel A ditambah dengan variabel B. Jika dikonversi ke postfix akan menghasilkan operan dulu lalu operator. Jadi operator itu ya pangkat kali bagi tambah kurang. Jadi operan A, B baru operator tambah. Beda dengan prefix, kebalikan dari postfix. Operator dulu lalu operan. Jadi operator A, B, A, B. Lalu ada infix dalam kurung A tambah B balas kurung kali C. Perlu kita ketahui bahwa operan yang diapit oleh kurung yaitu yang prioritas didahulukan. Jadi compiler akan mendahulukan operator yang ada di dalam kurung. Contoh seperti ini A tambah B yang dalam kurung, jadi ini yang didahulukan. Sehingga di postfix A, B tambah lalu C kali. Untuk prefix kali tambah A, B, C. Nah, contoh lagi untuk 3, operan A kali dalam kurung operan B tambah operan C balas kurung. Jika dikonversi ke dalam postfix A, B, C, operator tambah kali. Untuk prefix, jika konversi ke prefix, operator kali A, operator tambah B, C. Sekarang kita akan mengkonversi infix ke postfix. Untuk mengetahui bentuk postfix dari notasi infix, ada 3 cara yang dapat dilakukan, yaitu cara manual, kemudian 2 cara stack, dan 3 binary tree. Berikut contoh notasi infix. Ini ada instruksi A kali dalam kurung B tambah C balas kurung bagi D pangkat E kurang F. Nah, kalau ingin saya mengkonversi instruksi ini ke postfix atau prefix, nah, cara manual yang akan kita lakukan pertama adalah, apa itu cara manual? Cara dengan menyederhanakan notasi menjadi 2 operan atau variabel dan 1 operator seperti A tambah B. Langkah pertama tentukan berdasarkan derajat operasi. Jadi derajat operator itu yang harus kita ketahui. Jadi untuk compiler, derajat operator adalah yang tertinggi itu adalah pangkat.
lalu yang kedua adalah kali atau bintang, lalu bagi, lalu tambah, lalu kurang. Tetapi jika diapit oleh kurung, maka itu yang didahulukan, yang pertama dioperasikan. Nah, postfix tidak memerlukan tanda kurung, prosesnya berjalan sebagai berikut. Jadi, saya ambil contoh yang tadi ya. Saya beri nilai 2 kali 3 tambah 5 bagi 4 pangkat 2 minus kurang 3, hasilnya adalah minus 2. Jadi kalau saya lakukan operasi manual, jadi hasilnya seperti ini. Jadi cara prosesnya adalah, langkah pertama adalah tentukan berdasarkan derajat operasi. Mana yang akan diproses terlebih dahulu? Diperoleh B tambah C, jika B tambah C dianggap G, maka notasi infix tadi menjadi ini ya. Jadi kita B tambah C itu akan dimasukkan ke dalam G. Setelah diperoleh bentuk seperti itu, maka satu persatu kita kembalikan ke notasi semula sambil mengubahnya menjadi notasi postfix. Langkah kedua, hasil akhir J sama dengan A dikurang F dibentuk postfixnya menjadi JF kurang. Langkah ketiga, J sebenarnya adalah I bagi H yang jika ditulis dalam bentuk postfix menjadi I. Ya, lalu kita gabungkan dengan hasil di langkah kelima. Diperoleh I H bagi F kurang. Langkah keempat, hasil sebenarnya adalah D pangkat E yang jika ditulis dalam bentuk postfix menjadi D E pangkat. Langkah kelima, I sebenarnya adalah A kali G yang jika ditulis dalam bentuk postfix menjadi A G kali atau bintang. Maka diperolehlah seperti ini. 2, 3, 5 tambah 3, 5 tambah ini saya beri garis bawah. Berarti ini yang didahulukan diproses oleh compiler. Jadi 3 tambah 5 adalah hasilnya 8. Jadi komputer itu komputasi melakukan yang terkiri dahulu. Diselesaikan yang terkiri dulu. Kemudian ada kali ya. Jadi 2 kali 8 hasilnya 16. Nah itu. Kemudian sebelah kanan 4, 2 pangkat. Ini yang didahulukan. 4 pangkat 2 adalah 16. Dibagi 3. Jadi 16 bagi 3 itu hasilnya 3. Jadi kemudian diproses dulu yang sebelah kiri. 16 bagi 16 hasilnya 1. Dikurang 3 hasilnya minus 2. Jadi betul. Sama hasilnya pada infix. 2 kali dalam kurung 3 tambah 5. Balas kurung bagi 4 pangkat 2. Kurang 3 hasilnya minus 2. Nah, cara yang kedua adalah cara stack. Stack adalah tumpukan. Jadi memori diibaratkan dengan tumpukan ya. Kalau di struktur data ini, mata kuliah struktur data ini sini sudah dibahas lebih jelas ya. Jadi ibarat tumpukan seperti kotak yang ditumpuk atau piring yang ditumpuk. Akan kita mengambilnya dari sisi paling atas. Dan menambahnya juga dari sebelah atas. Menambah dan mengurangi, mengeluarkan dari top atau atas. Stack adalah tumpukan yang memiliki cara kerja yang pertama masuk ke kotak maka akan terakhir kali diambil kembali.
atau first last out, atau sebaliknya yang terakhir masuk ke kotak akan diambil yang pertama kali, atau last in first out. Berikut ini langkah-langkahnya ya. Saya ambil contoh yang instruksi tadi, A kali dalam kurung B tambah C bagi D pangkat E kurang F. Pertama, langkah-langkahnya adalah proses akan dilakukan dari kiri ke kanan. Kedua, bila yang diproses adalah operan, maka tulis di hasil. Di sini operan A. Nah, hasilnya begini. Jadi ini stack saya atau kotak saya ini, kalau di komputer, memori komputer masih kosong. Bila yang diproses adalah operan, karena yang pertama dibaca adalah A itu adalah operan, maka tulis di hasil. Jadi hasilnya ditulis A. Stack masih kosong. Berikutnya kita akan menemui yang proses kedua, komputer menemukan bintang, operator bintang. Lanjutkan ke operator bintang atau kali. Karena stack masih dalam keadaan kosong, maka masukkan operator tersebut ke dalam stack. Jadi bintang tadi atau kali akan langsung saya masukkan ke dalam stack atau tumpukan. Hasil masih tetap A. Berikut, selanjutnya komputer menemukan operator buka kurung. Operator ini dimasukkan atau tumpuk saja ke dalam stack, sehingga di stack ada bintang dan buka kurung. Berikutnya, komputer akan membaca atau menemukan operan B. Karena sebagai operan, maka B dijadikan hasil saja. Langsung ditulis. Jadi hasilnya adalah A, B. Lanjutkan ke operator tambah. Operator ini akan memasukkan atau menumpuk saja ke dalam stack. Tambah di dalam. Bila stop stack, posisi teratas tumpuk adalah, maka apapun operator yang sedang diproses, masukkan saja ke dalam stack. Hasilnya masih AB. Lanjutkan ke operan C, karena operan ini makanya akan langsung kita tulis di hasil. Selanjutnya komputer akan menemukan operator balas kurung. Operator ini akan mengeluarkan seluruh isi stack mulai dari atas hingga bertemu operator yang di dalam, yang menjadi pasangannya karena di antara dan balas kurung, buka kurung dan balas kurung. Hanya ada tambah, maka tambah saja yang dijadikan hasil. Tanda kurung dibuang saja. Jadi tidak usah kita tulis lagi buka kurungnya dan balas kurungnya. Hasilnya saja. Jadi yang keluar itu hanya tambah, operator tambah. Di dalam stack masih ada bintang. Lanjutkan ke operator bagi. Operator ini akan dimasukkan ke dalam stack karena di top stack sudah ada isinya, maka bandingkan keduanya bila akan masuk. Memiliki derajat yang besar, maka tumpuk saja. Sebaliknya, jika yang masuk itu memiliki derajat yang kecil, maka keluarkan top stack hingga operator yang berada di top stack derajat lebih kecil dari operator yang akan masuk. Nah, ini karena yang akan masuk ini adalah operator bagi dan dia mempunyai derajat lebih kecil dari bintang atau kali, maka keluarkan top stack itu bintang atau kali. Karena stack sudah hampa, maka operator bagi dimasukkan ke dalam stack. Hasilnya begini. Ke bintang atau kali keluar karena derajatnya lebih tinggi daripada tadi bagi. Jadi bagi yang berada di dalam stack. Lanjutkan ke operator operan D langsung ditulis di hasil. Lalu datang lagi operator pangkat, tumpuk saja di atasnya karena lebih tinggi daripada derajat operator bagi. Lalu komputer menemukan operan E, maka tulis saja di hasil. Kemudian lanjutkan ke operator kurang. Karena operator kurang ini lebih kecil daripada atau lebih
derajatnya lebih kecil daripada atau rendah daripada pangkat dan bagi, maka semua yang ada di dalam itu keluarkan dulu semua. Nah, itu pangkat, bagi, lalu tetap kurang di dalam, lalu komputer menemukan operan F, lalu F langsung ditulis di hasil, dan F-nya itu tetap di hasil, kemudian operator kurang akan dikeluarkan dari stack, masuk di hasil. Jadi hasilnya A, B, C tambah kali di I pangkat bagi F kurang. Jadi inilah hasil konversi dari infix ke postfix dengan cara stack. Jadi cara stack ini akan tepat karena diurut secara berurutan dibanding dengan cara manual. Nah, baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan berguna dan bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan. Sekian dan terima kasih.